saudara, keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan masih dalam seri khotbah mengenai Natal. Tugas saya, tugas kami para pendeta untuk mengantar saudara mengapa Natal menjadi momen yang sangat penting dalam iman kekristenan. Mengapa Natal menjadi titik balik dalam iman kekristenan. Mengapa Natal harus dirayakan untuk mengingat tentang Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tema khotbah saya pada malam hari ini. Bisa tolong ditampilkan adalah Don't Miss Christ This Christmas. Jangan melewatkan Yesus di Natal ini saudara. Saudara sadar atau tidak sadar, dunia sedang melakukan sebuah propaganda. Dunia sedang membuat sebuah pola pikir. Dunia sedang membentuk sebuah opini bahwa Natal bukan lagi tentang Yesus. Kalau saudara lihat di mana-mana, tadi saya khotbah di SCBD saudara, ada pohon Natal gede. Saya senang banget ya pohon Natal gede. Saya pikir ini pasti melambangkan Yesus, tapi yang saya kaget di bawahnya ada lambang bir Heineken saudara. Ya kan saudara, cuma bilang, oh Pak Pendeta kalau bulan Desember enak deh. Kenapa enak? Karena di mall-mall banyak lagu tentang Natal. Di mall-mall banyak lagu tentang Christmas. Betul, di mall-mall banyak lagu tentang Christmas. Tetapi tidak membahas tentang Yesus. Karena Natal bicara tentang Yesus. Lagu-lagunya walaupun membahas Natal, kalau tidak membahas Yesus sia-sia. Lagu-lagunya All I Want for Christmas. It's you. Ya kan saudara, kita semua tahu, bahkan beberapa survei di Amerika mengagetkan saya. Mereka melakukan sebuah survei sama anak-anak kecil dan menemukan sebuah angka yang mengejutkan. Anak-anak kecil di Amerika lebih mengharapkan di Christmas Eve atau di malam Natal yang datang bukan Yesus, bukan malaikat, tapi Santa Claus. Mereka lebih mengharapkan hal tersebut. Oleh karena itu kita akan belajar pada malam hari ini mengapa kita tidak boleh melewatkan Yesus atau Kristus di Natal tahun ini dan Natal-Natal seterusnya. Kita akan buka dasar kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Injil Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca Tiberias Balai Sarbini. 3, 2, 1 ya. Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sama-sama bilang sama saya, mencari dan menyelamatkan. Sama-sama bilang sama saya. Saudara, kalau Yesus hanya sekedar datang untuk mengubah masalah finansial saudara, Yesus nggak perlu datang. Dia cukup memutus nabinya namanya Elisa. Elisa bertemu dengan seorang janda yang terikat oleh utang-utang, oleh penagih utang. Alkitab katakan 2 orang anak yang hendak diambil untuk membayar utangnya. Elisa dengan minyak yang dimiliki oleh janda itu dapat melakukan mukjizat dan utang-utang janda itu dibayar lunas. Kalau Yesus cuma sekedar datang untuk membangkitkan orang mati, Yesus nggak perlu datang karena Elia dan para nabi banyak membangkitkan orang mati. Kalau Yesus hanya datang untuk mengubah air menjadi anggur, Yesus nggak perlu datang karena anak buahnya Musa lebih hebat mengubah air menjadi darah dalam tulah di tanah Mesir. Tetapi Elia tidak dapat menyelamatkan manusia, Musa tidak dapat menyelamatkan manusia, bahkan Elisa tidak dapat menyelamatkan manusia. Mengapa Yesus harus datang? Karena hanya darah Yesus yang dapat menyelamatkan jemaat di Sarbini malam ini. Amin. Amin saudara. Amin. Hanya darah Yesus. yang lain gak laku. Perbuatan baikmu gak dapat menebus dosamu, kesalehanmu, amal ibadahmu, semua perbuatan baikmu. Bahkan I'm sorry untuk ngomong ini, bahkan dosamu 1 hari belakangan saja sudah cukup untuk menyeret kita ke pintu neraka. Bahkan sorry ngomong ini, dosamu sepanjang hari ini aja sudah lebih dari cukup untuk Allah menyeret saudara masuk ke pintu neraka. That's why Natal harus disenterin, Natal harus dipusatin, Natal harus dikembalikan kepada posisinya. Jesus reasons for the season. Yesus adalah alasan. Jadi beberapa tepuk tangan yang ikut-ikutan. Karena semua udah tepuk tangan, kita nggak ada tepuk tangan. Karena pada prinsipnya manusia adalah manusia yang paling gampang hilang dari Tuhan. Kita manusia yang paling gampang lari dari Tuhan.
That's why dari 16 perumpamaan di Alkitab, 3 membahas mengenai 3 parable, 3 membahas mengenai yang hilang. Domba yang hilang, koin yang hilang, anak yang hilang. 3 parable ini membahas soal siapa? Kita paling gampang lari dari Tuhan. Ada yang lari karena pilihannya, ada yang lari karena kecewa. Gue kecewa sama Tuhan, gue doa Tuhan gak jawab, dia berhenti ke saat ini. Aduh, gue kecewa karena orang yang gue cintai tiba-tiba tinggalin gue. Banyak di antara kita suka lari dari Tuhan. Nah, that's why kita akan belajar beberapa ribu tahun yang lalu ada beberapa tokoh yang melewatkan Yesus di momen Natal. Agar kita belajar dari hari ini, Alkitab ada agar saudara dapat mengambil manfaat dari segala firman Tuhan yang diilhami oleh Allah, bermanfaat untuk mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan, untuk menegur. Agar malam ini kesalahan mereka di Alkitab tidak lagi dilakukan oleh saudara jemaat Sarbini malam ini. Saudara siap diberkati? Amin. Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala saudara. Kasih semangat dulu buat saya. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Haleluya. Tokoh yang pertama di Alkitab saudara dengan pertolongan Roh Kudus. Tokoh yang pertama yang melewatkan Natal namanya Raja Herodes. Alkitab katakan dalam Injil Matius 2 ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ketika bahasa aslinya kami terkejut menggunakan kalimat trouble. Herodes dia merasa terganggu. Herodes dia merasa tersaingi. Herodes dia merasa irritated. Dia merasa terintimidasi dengan kelahiran Yesus. Saudara bayangin aja bagaimana perasaan Herodes. Dia adalah raja orang Yahudi, King of Jew. Tiba-tiba orang Majus datang sama dia dan berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Herodes berkata dalam hatinya, I am the King of Jew. Saya rajanya. Tiba-tiba nggak tahu dari mana orang Majus datang sama dia dan bertanya, di dia. Berani juga itu. Di dia kok di bata mulai jadi nambol. Gimana nih? Di manakah? Saya baru sadar batak amat saya. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Herodes adalah picture atau gambaran dari engkau dan aku. Kita selalu bermasalah ketika kita diminta untuk menyerahkan kendali hidup kita sama Tuhan. Kita selalu kesulitan ketika kita diminta untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran kita sama Tuhan. Kita selalu menjadi hal yang paling susah ketika kita diminta untuk membiarkan Tuhan menjadi raja. Tuhan menjadi selamat, we are fine. Ketika kita bilang Tuhan my Savior, kita fine, kita nggak masalah, kita oke, karena memang kita bisa diselamatkan. Tapi ketika kita bilang Tuhan, you are my Lord, you are my King, my Master, engkau Tuhanku, engkau Rajaku, engkau pemilik hidupku, kita mulai bermasalah. Tapi selalu saya mau bilang dengan baik perkataan saya. Setiap kali manusia mulai memegang kendali dalam hidupnya, maka setiap kali itu juga masalah terjadi sama manusia. Setiap kali manusia mengandalkan kekuatan dalam hidupnya, ujung-ujungnya masalah. Setiap kali manusia mengandalkan koneksinya dalam hidupnya, ujung-ujungnya masalah. Setiap kali manusia mengandalkan kenalannya, kepandaiannya, uangnya, hartanya, you name it. Kau tambahkan di belakang, menambahkan yang lain di luar menambahkan Yesus, ujung-ujungnya pasti. Tapi setiap kali manusia mengandalkan Yesus, ujung-ujungnya pasti bersisa. Amin saudara. Saya kasih kuliah untuk. Makanya malam ini saya open invitation sama saudara untuk malam hari ini untuk ikut Yesus. Enggak lagi 30%, 70%, 50%, tapi the whole heart, sepenuh hati. Karena menerima Yesus gak bisa part-time, mengikuti Yesus gak bisa setengah hati, mengikuti Yesus harus segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Katakan amin. Amin. Kita dasar firman Tuhan bisa lebih mengerti lagi saudara pada malam hari ini. Kolose 2 ayatnya yang ke-6, dengan anugerah Roh Kudus saya percaya saudara pulang pasti dikenyangkan, di-refresh, di-recharge, dan saudara pulang akan menjadi orang yang berbahagia karena Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Kolose 2 ayat yang ke-6, barisan ini lantai atas lantai bawah. 3, 2, 1, ya kamu Tuhan kita. Karena itu kalau saudara yang ngerti bahasa Indonesia
Indonesia ayat ini secara gramatikal bersalah. Karena harusnya kamu telah menerima Kristus Yesus. Yesus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah bukan hidup kita di dalam Dia, tapi sebenarnya karena kita menerima barang, menerima sesuatu, harusnya Dia, bukan hidup kita tetap dalam Dia, tapi justru Dia di dalam kita. Tetapi menerima Yesus sangat berbeda dengan menerima barang. Berkali-kali saya katakan, ketika saudara mengasih saya barang, barang itu dibawa kendali saya. Betul apa tidak? Betul. Ketika saudara mengasih saya makanan, duit, apapun itu, maka barang itu dibawa kendali saya. Tapi menerima barang dengan menerima Yesus sangat berbeda. Menerima Yesus, menerima barang, barang dibawa kendali kita, barang dibawa kuasa kita, dibawa otoritas kita. Tapi menerima Yesus, bukan Yesus dibawa kendali kita dibawa kendali Yesus. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, bukan saya mengendalikan Yesus, tapi Yesus yang mengendalikan saya. Amin saudara. Amin. Yesus mengendalikan. Ada dua tipe orang Kristen di muka bumi ini. Tipe A, tipe B. Ya, yang haus. Cangcimen. Yang ketawa anak kereta. Tipe Kristen A, tipe Kristen B. Tipe Kristen A saya sebut dengan Kristen batu. Apa maksudnya? Anggap ini batu masuk ke dalam air. Batu di dalam air. Tapi apakah air di dalam? Enggak bisa ulang. Makanya kalau itu sesi terakhir tidak ahli, lebih baik makan dulu. Karena kalau udah lapar, pandaian kurang. Ketika melihat anggota, ini apa anak-anak? Ini apa? Mantap. Batu di dalam air. Bukan itu saya tahu dulu. Kasih saya waktu untuk menjelaskan kepada saya. Please, aku mohon ini. Batu di dalam air, kalau dimasukin dulu, batu di dalam air. Ini yang funky juga. Itu batu bisa berenang. Tapi juga saya komentarin. Batu di dalam air. Ketika batu masuk ke dalam air, batu di dalam air. Tapi pertanyaan saya, air dalam batu? Enggak. Saudara, kalau ada pohon Natal, biasanya di bawah ada kado ya. Dan kita semua tahu dengan pasti kadonya isinya kosong. Pasti. Kenapa tahu? Karena semua rumah tangga Kristen melakukan itu. Ya kan, kita bikin kado-kado di bawah. Ya kan? Sama seperti kita. Orang Kristen yang baru dari luar kelihatannya ikut Yesus. Dari luar kelihatannya bertobat. Dari luar kelihatannya melayani. Tapi dalamnya sama seperti kado Natal ini. Dari luar warnanya keju, merah, kuning, hijau, langit yang biru. Warnanya bagus. Tapi ketika kita buka, empty. Kristen yang kedua adalah Kristen kapas. Kalau kapas masuk air, please jangan jawab tenggelam. Kalau kapas masuk air, kapas di dalam air di dalam. Bahkan semakin lama kapas ini minuman saya, ini airnya udah masuk. Semakin lama kapas makin gak kelihatan. Karena yang dilihat oleh orang bukan lagi kapas, tapi siapa? Air. Ini Tuhan, bukan kayak ini. Yesus ada banyak orang merayakan Natal. Jelas-jelas ulang tahun Yesus. Kita rayakan Natal ulang tahun Yesus. Kita bikin pesta ulang tahun Christmas party. Tapi yang ulang tahun kita nggak undang. Saya nggak pernah ketemu ulang tahun yang sebodoh itu.
yang ulang tahun Yesus, kita bilang Yesus alasan untuk kita merayakan Natal. Kita bilang Yesus adalah alasan kita merayakan Christmas dan sebagainya. Jangan menyebut Merry Christmas kalau engkau tidak menjadikan Tuhan sebagai your Lord and your Savior. Jangan mengucapkan selamat hari Natal sama orang lain kalau engkau hanya menjadikan Tuhan prioritas kedua, prioritas ketiga, prioritas keempat, atau hanya engkau mendekat kepada Tuhan ketika utangmu banyak, ketika ada masalah, ketika dokter bilang ada penyakit, ketika sesuatu yang buruk di luar kekuasaanmu, engkau baru cari Tuhan. Karena orang yang menyebut Merry Christmas kepada orang yang lain, orang yang merayakan hari Natal, adalah orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Amin, saudara. Kan lucu ya. Saya misalnya ulang tahun, tanggal ulang tahun saya 9 Juni. Kita kasih aja. Saya ulang tahun. Saudara bikin pesta ulang tahun saya. Saya dan saudara tahun yang lalu. Terus saudara bilang Gideon Sparky. Gideon yang mana? Atau misalnya saudara undang saya, iya anakku. Saudara undang saya, tapi di ulang tahun saya bukan jadi pusat perhatian. Mana kan pesta saya? Ini kan soal saya. Tapi orang merayakan Natal. Ada yang nggak undang Yesus, ada yang undang Yesus. Tapi bukan soal Yesus di pesta itu. Soalnya itu bukan Natal. Itu engkau. Natal bukan soal pohon Natal. Saya kasih saudara, saudara boleh pilih restoran terbaik yang saudara mau pilih. Kasih tahu di Alkitab. Kalau saudara bisa temukan ayat mengenai pohon Natal. Kita makan. Satu saat ini saya nggak takut. Kalau ada ayat di Alkitab mengenai Santa Claus, maka Allah berfirman kepada Santa Claus. Tokoh yang kedua yang melewatkan Natal, saudara sabar sebentar, karena firman Tuhan ini akan turun. Kita lihat tokoh yang kedua yang melewatkan this Christ in this Christmas atau in Christmas. Tokoh yang kedua namanya pemilik penginapan. Kita semua tahu Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah. Dia melakukan sebuah survei besar-besaran. Seluruh penduduk dikembalikan kepada tempat asalnya. Maria dan Yusuf pulang kampung ke Bethlehem. Pada masa itu belum ada PPKM level 1, level 2. Karena kalau ada maka Maria dan Yusuf karantina sebentar. Jadi Maria sama Yusuf mereka kembali ke Bethlehem. Mereka berjalan dan pulang mereka ke Bethlehem. Pemilik hotel, pemilik penginapan, mereka bisnis sedang bagus-bagusnya karena lagi high season, lagi public holiday. Karena orang kampung lagi pada pulang kampung, customer lagi banyak, bisnis lagi bagus, klien lagi banyak, overflowing uangnya lagi oke. Jadi owner dari penginapan tersebut dia sibuk sama dunia, bisnis, klien, duit dan sebagainya, sampai teralihkan fokusnya dari pemilik hidupnya yang datang mencari pembantu. Saya bilang gini sama jemaat saat ini, saya ideal bisa mengasihi saudara. Saya tahu saat ini salah satu ucapan yang kalau jemaatnya ibadah, antrinya bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Saya angkat topi buat saudara. Saya itu sendiri ya. Gak banyak yang antri berjam-jam. Gak banyak. Jadi pemilik penginapan dia lagi fokus sama bisnis, sama duit dan sebagainya. Kalau iblis gak bisa buat saudara saat ini, kalau iblis gak bisa tahan saudara ke gereja, kalau iblis gak bisa tahan saudara beribadah, iblis akan buat saudara sibuk. Miskin cobaan, kaya juga cobaan. Iblis akan kasih saudara klien banyak. Iblis akan bikin saudara jabatanmu naik. Iblis akan bikin saudara tokohmu naik. Karena iblis tahu kalau lagi nggak capek, kalau lagi nggak lelah, kalau lagi nggak sibuk, diserang pasti menang. Iblis akan pur istilahnya.
Iblis akan biarin aja. Bikin dia sibuk dulu. Bikin dia sibuk sama pekerjaannya, bikin dia sibuk sama kliennya, bikin dia sibuk sama tokonya, bikin dia sibuk sama semua pekerjaannya, bikin dia sibuk. Ketika dia udah mulai sibuk, banyak kerjaan, banyak klien, secara materi uangnya bertambah, udah mulai burn out, udah mulai capek, jam doa mulai kurang, hubungan mulai kurang sama Tuhan, gak pernah bagi baca Alkitab, udah mulai menjauh dari Tuhan. Iblis bilang sama teman-temannya, now, ini waktunya kita sikapkan. Iblis kalau nggak bisa buat saudara berhenti mencintai Yesus, iblis akan membuat saudara sibuk. Saya besok Senin, saya ke Medan, nggak nanya saya kasih tahu. Ke Medan bikin KKR, hari Rabu mendarat di Jakarta, Kamisnya KKR di Cikadang, Jumatnya ada KKR lagi, Sabtu KKR di Boston. Saya tahu pekerjaan Natal ini pelayanan tiap hari, malam kudus misinya. Renungan Natal tiap hari sampai tidur, angkat plastikmu tinggi-tinggi. Tiap hari. Tapi saya nggak mau. Jangan sampai saya sibuk mengurus pekerjaan Tuhan. Tapi hubungan saya sama Tuhan nggak ada. Lebih baik saya nggak pelayanan daripada hubungan saya sama Tuhan nggak ada. Ia di atas saya tidak setia Tuhan tahu. Lebih baik saya nggak usah melayani daripada pelayanan saya, hubungan saya sama Tuhan hancur. Saya hari Minggu khotbah atas anugerah Tuhan 9 kali. Kalau dihitung secara jam berdiri 1 jam setiap satu sesi, jadi 9 jam. 9 jam, 9 sesi, 9 khotbah, 9 perjamuan, 9 minyak urapan, 9 doa berkat, dan 9 yang lain. Sampai habis ini selesai dari sini langsung pergi ke sekretariat gereja, karena saya sekretaris umum gereja, ngurusin beberapa hal. Sampai rumah bisa jatuh jam 2. Kadang-kadang secara manusia capek sampai di rumah nggak pengen doa. Tapi saya selalu tahu jangan pernah ganti jam doamu dengan pelayanan. Pelayanan is pelayanan, jam doa is jam doa. Ini nggak ada. Amin. Amin. Oh kemarin khotbah di BCP hari Jumat minta ampun ibadah jam 7, jam 4 jemaat udah full. Ada yang datang dari jam 3, bahkan ada yang datang dari 10 Yesus lain dari situ. Bekasi minta ampun deh. Ibadah jam 7, jam 6 udah ibadah kita di sana. Lagi khotbah saya di TCP, MC-nya kasih saya tulisan. Atau dikasih tahu sama pengerjaannya, Pak, udah bludak di depan. Harus gimana? Saya bilang tanya kepada Yesus. Dan ini kalau Natal nih ibadah malam Natal, saya jamin ini nggak ada tempat berjalan. Penuh pengerjaan yang sama saya, Pak, banyak muka-muka baru, Pak. Muka-muka baru, itu muka lama, tapi tidak kurang. Kristen kapal selam itu bangkit. Dia bilang gini, KTP orang Kristen. Bekasi kalau Natalan 2.000 yang ada 3.000. Di Mega Bekasi kapasitas 3.000, 4.000 kalau Natal penuh. Coba kalau ini 4.000 di Mega Bekasi. Kalau minggu boros-boros 1.000. Jumat Agung orang penuh, Paskah nggak ada. Tapi yang datang cuma Jumat Agung nggak datang Paskah, cuma mati nggak bangun. Milik penginapan bis Yesus. Itu melewatkan Yesus. Yang ketiga, kita cepat saja. Saudara diberkati, amin. Amin. Yang ketiga, siapa yang melewatkan Yesus lagi? Matius 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saudara catat firman Tuhan ini yang saya bacakan memberkati saudara. Matius 2 ayat yang keempat, 5 dan 6. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Maka Dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. berikutnya saudara, mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam ayat kitab yang ke-6, Nabi. kasih keras suaramu, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di karena antara daripada mereka yang pula akan beriman, bangkit yang seorang akan pemimpin mengembalakan. yang akan Ayat mengembalakan 6 ini umatku dipimpin Israel. dari seorang nabi namanya Nabi Mika.
Dan Nabi Mika memprofesai bernubuat 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Nabi Mika telah menubuatkan kapan Yesus akan lahir, di tempat apa, bagaimana caranya, apa ciri-ciri. Saya mau bilang sama saudara, kalau ada buku yang menulis tentang nubuatan 700 tahun ke depan dan ternyata 700 tahun ke depan nubuatannya jadi kenyataan, saya mau bilang sama saudara, kita akan mengaku itu serius betul lagi. Kalau misalnya ditulis gitu di bukunya, atau ada koran ditulis misalnya Indonesia juara Piala Dunia, dan ternyata kejadian, nggak yakin? Kita ganti. Memang sulit juga percaya itu. Saudara nggak cinta bangsamu. Misalnya Brazil itu gampang. Ya, pokoknya gitu deh. Dan tiba-tiba jadi kejadian. Kau akan percaya sama begitu kan? Alkitabku dan Alkitabku menubuatkan 700 tahun yang lalu bisa akan lahir dan dinyatakan dalam kitab Matius. Artinya Alkitab saudara dan saya amat sangat dapat dipercaya. Nah, kita katakan para ahli ini, Herodes memanggil para zaman sekarang, dipanggil imam kepala, dipanggil para ahli Taurat zaman sekarang. Herodes ini sebagai kepala negara, dia panggil para pastor, para pendeta, dia panggil evangelis, PDM, PDP, pendeta depan pintu, dia panggil semua. Dia panggil semua pendeta itu dan dia tanya pertanyaan yang sama, di mana Yesus akan dilahirkan? Apa yang menjadi concern saya di poin yang ketiga ini, bagian yang ketiga ini, di toko yang ketiga ini? Para imam kepala, para ahli Taurat, dia tahu betul soal firman, dia tahu betul soal nubuatan, dia tahu betul Yesus akan dilahirkan di mana, dia tahu betul kapan dan bagaimana, dia tahu ayatnya. Ketika Herodes tanya dengan gampang dia kasih ini di Bethlehem di tanah ini, dia tahu. Jadi pertanyaan saya pada saat ini, apakah mereka cek ke Bethlehem? Apakah mereka pergi ke Bethlehem? Bandingkan dengan orang Majus yang pergi jauh-jauh ratusan ribuan kilometer dari Iran atau Irak ke Mesopotamia, pergi ke Bethlehem. Saudara, para scholar, para teolog sepakat karena mereka hanya pergi malam melihat bintang, siang gak ada bintang. Jadi hanya malam, mereka sepakat 2-3 tahun sampai ke Bethlehem. Saudara, malam itu, hari itu belum ada yang namanya Waze. Nggak mungkin orang Majus ketik rumah Yesus 500 meter rumah Petrus. Hati-hati, ada polisi. Di mana? Di bawah pohon. Oh iya. Mereka 3 tahun atau 2 tahun minimal. Jadi ketika mereka sampai di Yesus, Yesus bukan lagi balik, tapi udah tahu Tuhan. Boleh cuma undang saya Pak Pendeta, boleh nggak pimpin Natal di kantor saya? Desember saya full. Januari mana? Full. Ya Pak Pendeta, kita sepakat bikin Natal bulan Maret. Yesus sampai cupang ini. Najis ribuan kilometer cari Yesus. Tapi imam kepala ahli Taurat Yerusalem sama Bethlehem itu berjauh. Bahasa kasarnya di belakang rumah. Yerusalem sama Bethlehem itu mungkin dari Semanggi ke kayak nggak jauh nih. Kita ngobrol kali setengah jam. Tapi orang Majus walaupun ngerti firman, tahu nubuatan, paham soal itu, walaupun dekat. Apa maksud saya? Tahu banyak tentang Alkitab, belum tentu mengubah hidup. Karena yang mengubah hidup bukan tahu banyak, tapi melakukan. Buat apa tahu banyak firman, tapi nggak melakukan? Buat apa tahu banyak ayat, tapi nggak melakukan? Lebih baik tahu dikit, tapi melakukan. Orang Majus nggak tahu banyak, dia cuma tahu dikit, tapi dia cari Yesus. Imam kepala ahli Taurat, dia tahu banyak, tapi nggak cari Yesus. Dia
That's why saya mau bilang sama saudara. Setiap malam minggu, setiap hari minggu kau datang ke saat ini, kau dengar firman, kau dengar firman, kau dengar firman, kepadamu akan dituntut yang kau tahu. Karena tidak disebut dosa kalau orang tidak tahu apa yang dilakukan. Kita katakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kalau kau tahu yang kau buat, kau punya pengetahuan, kita tahu itu salah, kita tahu kok Alkitab bilang suruh kita mengampuni, kita akan mengampuni. Kita tahu kok Alkitab suruh kita untuk memaafkan, kita nggak memaafkan. Kita tahu kok Alkitab bilang yang people anak muda untuk hidup dalam kekudusan. Apa kita lakuin? Kita tahu kok kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Selalu saya mau bilang sama saudara yang membuat perbedaan bukan tahu firman, tapi melakukan firman. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan. Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca. Kemuliaan bagi Allah di tempat, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Banyak orang mengutip damai sejahtera, tapi mereka lupa damai sejahtera adalah hasil di antara manusia yang berkenan kepadanya. Banyak orang bisa mengutip, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mereka lupa Matius 6 ayat 33, semua akan ditambahkan ketika yang pertama dilakukan. Tetapi carilah kerajaan Allah dan maka, tapi kita selalu kutip ditambahkan. Apa yang ditambahkan, Bapak? Kita kutip ayat, kalau kita orang Kristen, maka kita seperti tanaman yang ditanam di aliran sungai yang tidak mengenal masa keringnya, daunnya tetap hijau. Apa saja yang dilakukannya, dibuatnya berhasil. Tidak bilang itu bagian kita. Itu ayat itu memang bagian saudara. Di ayat yang pertama jangan lupa, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau baca ayat, jangan sekedar semaumu aja. Engkau mengutip aku naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Good, tapi jangan lupa Allah dibatasi dengan firman-Nya. 2022 menjadi tahun yang hebat, tahun yang luar biasa, tahun yang tidak bagi setiap saudara yang pasti dimana. Karena engkau bukan sekedar tahu firman, tapi melakukannya. Natal menjadi Natal yang tidak terlupakan bagimu. Ketika engkau tahu bahwa Natal bukan lagi soal saya tahu Yesus lahir, tapi saya benar-benar tahu kelahirannya game changer. Saya tutup sebuah kisah ya, sebuah cerita atau sebuah ayat yang berkati saya. Dalam Injil Matius 8 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27. Soal diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sekonyong-konyong sehingga pura itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus maka datanglah murid-muridnya dan dia katanya kita binasa. 26 lalu dia berkata kepada mereka, lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Dan sekali kita katakan dia sedang berjalan-jalan dengan para murid-murid. Long story short, di tengah-tengah Yesus sedang tertidur, ada badai. Badai yang menghantam itu badai yang dapat mengangkat rumah. Badai yang menghantam itu adalah badai yang dapat membuat laut bergelora. Waktu para murid-murid, saudara, saya pernah pelayanan di Manado, naik sebuah kapal kecil, saudara, nyebrang di sebuah daerah di Pulau Sulawesi Utara. Itu ketika bulan Desember kayak begini nih, dirinya minta ampun. Karena ketika ombak datang, kita kapal di bawah, di atas. Apalagi Desember ini kalau saya pelayanan di Manado, ngeri. Naik pesawat terbang itu lewat di Makassar, Jakarta, Manado, di Makassar itu goyang. Itu terjadi di satu pesawat KKN kecil-kecilan di sini. Tiba-tiba semua lu kan pendeta, lu doa lu pendeta di darat di udara kita sama. Sama. Badai adalah gambaran di Hegel of God. Badai adalah gambaran malam. Pas saya berpikir malam Natal adalah malam yang indah, malam yang manis, malam yang romantis, malam yang peace, suasana besar.
Karena malam Natal adalah malam yang paling mengerikan. Karena malam Natal adalah malam yang paling chaos. Karena malam Natal adalah malam yang paling para ibu banyak menangis. Mengapa? Karena Herodes marah. Bayi-bayi di bawah 2 tahun laki-laki semua dibunuh. Kita katakan, dalam beberapa komentar di Alkitab mengatakan sungai di Bethlehem sudah menjadi merah karena darah. Itu yang terjadi setiap kali manusia tidak mau dipimpin oleh Allah. Chaos. Di kisah berikutnya dalam Yunus 1, waktu saya katakan Yunus 1, 3, 4, 7, 12 dan seterusnya. Yunus adalah tipologi dari Yesus. Yunus dia diperintahkan Allah untuk Niniwe, untuk memindahkan pertobat. Alkitab katakan Yunus lari dari Allah, dia pergi ke Tarsis. Dia beli tiket pesawat kapal laut dari Pelni. Dia beli, dia lari. Di tengah jalan kita katakan seluruh awak dari kapal itu dari berbagai bangsa. Kapal itu adalah gambaran saudara dan saya. Berbagai bangsa adalah gambaran bumi ini, bangsa ini, tempat ini, bumi berbagai bangsa. Dan tidak katakan ketika badai datang menghancurkan kapal itu, mereka berteriak kepada Allah mereka masing-masing. Yunus ngapain? Di bawah. Ngapain? Modal. Pernah bilang pasol. Singkat cerita ketika Yunus dilempar ke laut, kayaknya tampilkan. Ketika Yunus dilempar ke laut, maka laut itu berhenti. Yunus adalah tipologi dari Yesus di perjanjian lama. Yunus masuk ke perut ikan 3 hari, dikeluar. Yesus mati berapa hari? 3 hari. Badai adalah gambaran anger of God, amarahnya. Manusia jatuh dalam dosa. Tapi setiap kali Allah marah pada manusia, tiap kali Yesus muncul, amarah kata Yesus menjadi reda. Badai menghantam para pelaut ketika Yunus dibuang ke laut. Badai menjadi. Apa maksud saya? Setiap kali ada masalah menyerang saudara, ada badai menyerang saudara, ada musuh menyerang saudara, kami dengan Yesus. Maka badaimu kau pasti menang, masalahmu kau pasti lewati, tantanganmu kau pasti. Setiap kali ada tantangan, ada masalah, ambilkan Yesus. Karena dia anak yang dikasih oleh Bapa Yesus. That's why Natal Christmas, it's all about Jesus. Natal adalah game changer. Natal adalah pemutar balik. Kita harusnya dihukum, kita harus dihukum. That's why Tiberias, darah Yesus sama kita hayati. 2022 akan menjadi tahun yang luar biasa. Kalau kau percaya, darah Yesus tetap berkuasa. Setiap kali sesama istri ada masalah, kami angkat darah Yesus. Setiap kali ada tantangan, kami angkat darah Yesus. Kami bilang at the cross, di atas kayu salib, rasa malu, rasa aib, kegagalan, segala yang jahat sudah dikalahkan di kayu salib. Amen. Darah Yesus dapat mengubah seluruh kehidupan. Amin. Darah Yesus dapat mengubah seperti Lionel Messi, CR7, Lewandowski, you name it, Manchester Totti, Diego Armando Maradona jadi satu dan seterusnya masuk ke lapangan. Klubnya lagi kalah jauh, klubnya lagi dihancurin, tapi tiba-tiba game changer datang. Berarti maksud saya. Dan pemain pakai barang Tuhan Allah seperti pahlawan. Jadi kita akan terima darah Yesus. Saya terlalu yakin dengan saya. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi darah Yesus. Segala yang jahat harus berhenti. Coba kita saudara, kita kasih kemuliaan tepuk tangan kepada Tuhan. Banyak yang kita akan firman Tuhan, kita orang baik dan tangan saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kau datang sendiri, kau tangan diri tidak.
Oke, datang dengan suami istrimu, pegang tangan. Kita sama-sama datang sama Tuhan di Merias Balesan. Haleluya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.